Yang mana OTW Halal ini bukan hanya cerita tentang cinta saja ya, tapi juga tentang perubahan, tentang identitas, dan mungkin tentang kesempatan kedua yang kayaknya nih bakal relate nih sama semua yang menyaksikan hari ini. Dan tentunya di balik cerita OTW Halal ini ada sebuah proses, ada keberanian, dan tentunya tim yang percaya bahwa cerita ini layak sampai ke hati penontonnya. Untuk itu, mari kita dengar langsung ya dari sosok di balik visi tersebut. Please welcome Country Manager View Indonesia, Bapak Avijit Duta. Thank you. Apa kabar Jakarta? Baik. Yeah. Sounds like everybody had a lunch. I'm very proud to present to you On the Way Halal, OTW. It's a first View original exclusive on View platform of the year, and the whole team of View along with the team of Unlimited and the cast and crew is very excited about it. I believe it's very, very funny, and once you see the first episode, I hope hold on to your seats, else you will fall off it rolling with laughter. Now, thanks Dali. Now, as you know, View is committed to bring the best of Asian entertainment to Indonesia, and this is one of the productions that takes that forward, that ethos of ours in 2026. On the Way Halal is about transformation, right? It's about dreams that everybody has and wants to transform themselves, their lives, to a better life. This story is about somebody who made that transformation, made it happen, which not many in our urban life are able to do. I hope you enjoy it. I would like to give a shout out to the cast of On the Way Halal, the beautiful cast. Thank you so much for being part of it. As well as to Pawaswin from Unlimited, who's been a rock and a partner to View. I believe the director, a shout out to the director, who's kind of managed to provide the output in record time, and look forward to more projects with you, Pa. Yeah. Last but not the least, the View team. Mastoha, Utsav, Ranga and the AWOD team, and Domas, Sonny and the marketing team who work relentlessly to bring View out there in the world and bring out fantastic products that you're able to see. I hope and wish everybody a good day. Hope you enjoy this. Thank you so much. Thank you, Pak Vijit. You may return to your seat. Wow, dari remarksnya Pak Vijit tadi ya, kita sekali lagi sudah mendengarkan bahwa memang cerita ini tentang sebuah perubahan ya, transformasi, sebuah proses tuh berarti tentunya untuk menjadi lebih baik. Yang kayaknya kita semua pasti mengalami ya, baik itu mungkin udah ngalamin sekali, dua kali, atau berkali-kali. Dan tentunya kita masuk ke momen yang ditunggu-tunggu. Kita akan menyambut seluruh cast, produser, dan director dari OTW Halal ke atas panggung. Langsung saja, please welcome Maudi Efrosina. Selanjutnya Fadli Faisal, Jeremy J. Tobing, Hana Al-Rashid, Alif Rivellino, Rachel Skornicki, Putih Nur, Miranti Dewi, Mas Cepi Gober, dan Pak Aswin Bonifas. Silakan untuk naik ke atas panggung. Boleh dong tepukan tangannya lebih meriah dong. Yeay! Apalagi dari para fans yang sudah nungguin dari subuh tadi ya, sudah nyampe ke Senayan Park loh. Oke, silakan untuk berkumpul semuanya di atas panggung. Mungkin boleh ke kanan sedikit, boleh ke kanan sedikit. Oke. Dan sebelumnya aku mau nanya nih ya ke Fadli dan Maudi. Hai. Halo. Di series ini kan denger-denger nih ya, aku denger tuh kalian tuh punya chemistry yang halus gitu ya, tapi dapet banget.
Nah, kalau boleh tahu ini tuh hasil latihan gitu atau emang udah nyaman dari awal? Silakan mungkin Maudi dulu atau Adli dulu, ladies first ya, silakan. Aku mau ngucapin terima kasih dulu, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Apa ya kalau chemistry-nya mungkin udah nyaman kali ya. Oh, karena sudah nyaman dari awal ya, langsung tuh riuh ya penonton ya. Oke, silakan Fadli. Lebih awkward aja sih kadang ada beberapa adegan gitu. Oh, justru malah awkward ya. Ya, aneh aja gitu. Karena kan sebenarnya di dalam Itu padahal emang biasa aja, saya nggak dicanda. Oke, jadi kayaknya udah natural sebenarnya ya, udah nyaman dari awal. Tapi tetap aja ketika udah into karakter tuh ada awkward dikit gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu ya, lebih susah mana? Membangun chemistry sebagai karakter gitu, atau menjaga fokus nih karena terlalu nyaman dari awal? Lebih susah menjaga ini ya, karakter sebagai santri. Lumayan kalem soalnya, beda banget sama Fadli Faisal. Terus juga dipasanginnya sama Bobby terus juga suka ceplas-ceplos. Distraction kayaknya dia ya. Distraction banget. Di script tiba-tiba nggak ada, dia langsung masukin ceplas-ceplosannya itu lumayan bikin kita untuk nahan ketawa. Itu yang susah. Wow, nahan ketawa karena sosoknya sosok yang kalem gitu ya. Ya betul, nggak boleh yang Kalau Maudi seru juga ya karena kamu di sini semacam memainkan dua karakter gitu ya. Iya. Cuman kalau aku di sini sebenarnya sama kayak Fadli karena aslinya aku nggak ini itulah nggak seberantakan atau seramai Seru-seru itulah gitu aslinya. ya, oke. Cuman di sini ya dituntut Pak Cepi untuk seperti itu ya. Tapi so far menyenangkan sih. Oke, langsung aja kalau gitu selanjutnya nih kita mendengarkan sambutan ya dari produser dan director OTW Halal, Pak Oswin dan Mas Cepi. Silakan. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu di acara yang meriah ini, OTW Halal. So from day one, saya udah merasakan OTW Halal ini membawakan pengaruh yang sangat positif ya. Bukan cuma buat saya, tapi juga buat teman-teman pemain dan kru. Kenapa? Karena di tiap harinya kami berusaha untuk membuat adegan ke adegan menjadi lebih baik lagi supaya menghibur kalian. Kurang lebih begitu. Jadi please tonton 3 April besok. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih pertama buat View, terima kasih sekali lagi untuk kolaborasinya, untuk Pak Fijit, Mas Toha, Bang Wani, Mas Ferry, Mas Taufik dan teman-teman Mas Wani, Mas Domas yang sudah mendukung untuk memberikan lagi OTW Halal kesempatan buat kita berkolaborasi. Thank you untuk Mas Cepi dan seluruh cast. Saya boleh sekali lagi minta tepuk tangan karena saya tahu perjuangan mereka luar biasa banget. Terima kasih. Nanti kita bisa cerita di press conference. Mereka baru banget terakhir kemarin ya break shooting. Oh tadi habis lokasi langsung ke sini ya, bener-bener. Tapi lihat muka-mukanya nggak ada yang kelihatan capek sama sekali, fresh banget. Saya lagi terima kasih. Kita udah nonton sama Mas Cepi dan saya sangat excited dan confidence banget episode 1 dan seterusnya bakal luar biasa dan menjadi tontonan yang menghibur buat kalian semua. Terima kasih. Thank you Pak Oswin dan juga Mas Cepi untuk sambutannya. Ternyata baru tadi pagi selesai ya. Baru banget. Keren banget, boleh untuk tangan yang lebih meriah lagi untuk seluruh cast dan kru dari OTW Halal. Ini keren banget loh ya, segitunya antusias juga untuk menyambut para fans terutama juga dan para tamu undangan yang sudah hadir untuk menyaksikan perdananya nih series dari View original terbaru OTW Halal. Selanjutnya kita akan foto bersama. Untuk itu kami ingin mengundang Bapak Toha Esa untuk bergabung di atas panggung untuk berfoto bersama produser, director, dan seluruh cast dari OTW Halal. Banyak pertanyaan juga nih rekan-rekan media, nanti bisa langsung ditanyakan. Yang pasti sore ini kita akan ngobrol langsung dengan orang-orang yang paling tahu ceritanya dari dalam, mulai dari proses kreatifnya sampai cerita-cerita di balik layar. Dan langsung aja kalau gitu ya, mari kita sambut. Ini dia cast, director, dan produser dari View original OTW Halal. Yang pertama adalah Mas Oswin Bonifas. Silakan. Oswin.
Berikutnya Putih Nur. Mbak Putih silakan. Jeremy J. Tobing. Sugar Daddy. Silakan. Berikutnya Maudi Efrosina. Berikutnya Fadli Faisal. Ustaz. Assalamualaikum. Hana Al-Rashid. Ibu siapa ini? Pak Umi Umi Fatima. Fatima. Benar. Oke. Selanjutnya Richard Skornicki. Silakan Richard. Alif Rinaldino. Dan Mas Jeki Gober. Ada. Kita masih ada satu cast lagi nih yang akan segera hadir ya, bergabung bersama kita semua di sini, yaitu Vladimir Rama. Tapi masih menyusul, masih berjalan ke arah ruangan ini ya. Jadi ditunggu saja. Oke, senang banget nih kita udah bertemu langsung ya dengan director, produser, dan juga para cast dari OTW Halal. Sebelumnya mungkin aku boleh nanya nih ke teman-teman cast ya, di-share dong ke rekan-rekan media ini seperti apa peran masing-masing di series OTW Halal ini. Mungkin dari Maudi dulu, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Gimana tadi episode 1? Oke, aku mau di Frosina berperan sebagai Renata atau Elsie. Di sini mungkin sedikit kesulitannya memerankan dua karakter ya, yang sebenarnya memang kalau nanti nonton selanjutnya itu karakter aslinya akan terlihat sepertinya yang mana. Cuman pada saat awal gitu dilihat memang ditunjukkan sisi Renatanya, tapi berjalannya waktu nanti lama-lama akan ditunjukkan sebenarnya Renata dan Elsie ini orang yang seperti apa sih dan kenapa dia bisa ada masuk ke dalam konflik itu. Gitu. Wow, langsung pecah nih ya ketika mendengar peran dari Maudi, dua peran sekaligus ya, Renata dan juga Elsie. Oke, selanjutnya kalau dari Fadli, silakan. Halo semuanya, saya Fadli Faisal, berperan sebagai Raffi. Raffi ini dia bukan ustadz sebenarnya, belum jadi ustadz. Dia itu masih santri. OTW. OTW Ustaz, jadi ganti nih ntar ya. OTW Ustadz, oke. Dan jadi kalau masih belajar tuh kan masih banyak salahnya, masih banyak belum ngerti banyak soal kayak ustadz lah. Ilmunya belum setinggi itu, jadi dia sambil belajar gitu. Dan ketemu orang yang berbeda banget kayak si Elsie ini, itu kan beda banget sama kehidupan Raffi. Jadi dia juga kaget dan kayaknya merasa ada sosok hero tuh. Biasanya kan cowok-cowok gitu tuh, kalau ngeliat ada cewek sesat gitu, kayak gue bisa selamatin Cewek sesat. Elsie itu kan saya. Elsie. Ya tolong ya, next aja langsung. Oke, jadi ada semacam hero sindromnya gitu ya. Iya, itu pasti ada sih di semua jiwa cowok ya. Oke. Kalau nggak ada cuma cowok. Coba kita tanya Mas Jeremy. Halo. Boleh mungkin di-share? Ayo. Ini sugar daddy kita loh ya, luar biasa. Silakan dijelaskan Jeremy untuk perannya di OTW Halal ini. Namaku Jeremy J. Tobing, aku berperan sebagai Om Alvin. Mungkin ada teman-teman yang udah mengikuti cerita si Om Alvin ini dari Sugar Daddy Universe. Wait. Oke, sudah hadir Vladimir Rama. Kita langsung ke tempat duduk. Yeay, udah makin lengkap nih ya. Dan tadi tungguin rekan-rekan media loh ya, dari awal opening itu sebelum screening, ini mana nih Ramanya gitu. Akhirnya datang juga. Oke, baru dilanjutkan lagi. Jeremy. Boleh kasih penjelasannya kenapa telat? Bukan itu. Ya, saya berperan sebagai Om Alvin
mungkin ada teman-teman yang udah mengikuti cerita Om Alvin di Sugar Daddy Universe. Di sini menceritakan tentang si Om Alvin yang ternyata belum kapok juga, walaupun sudah menjalin hubungan yang baik dengan anaknya yang diperankan oleh Megan. Nama karakternya adalah Aurelia. Dan di sini kita sebenarnya akan mengikuti perjalanan si Alvin yang ini boleh diomong ya? Pokoknya dia masih kagak kapok aja. Dia kagak kapok, tapi pertemuan Alvin dengan karakter-karakter di OTW Halal ini akan berdampak signifikan terhadap perubahan si Alvin ini nanti. Begitu. Oke, dari episode pertama udah kelihatan tuh ya kalau Om Alvin ini belum berubah sama sekali. Oke, thank you untuk sharingnya. Selanjutnya kita ke Mbak Nal Rashid. Mbak Nal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umi Fatimah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang banget teman-teman bisa menemani kita dalam preskon kali ini. Senang banget nonton hasil kerja keras kita semua yang baru selesai tadi pagi juga. Umi Fatimah adalah karakter yang punya perspektif yang sangat positif dan optimis tentang hidup. Tadi aja Umi kaget melihat betapa busuk ya ternyata suami saya. Jadi saya juga baru melihat itu bersama teman-teman media. Ya itu di sini mungkin kesabaran Umi akan dites, imannya Umi juga mungkin akan dites. Tapi semoga Umi Fatimah bisa menjadi apa ya, contoh harapan lah dan untuk melihat sisi baik dari manusia. Oke, thank you sharingnya Mbak Ana. Di sini mungkin ada yang udah jadi ibu-ibu belum? Ada yang jadi ibu-ibu udah ya kakak ya. Nah pasti paham ya. Jadi ibu itu kadang tuh ada aja gitu yang dendam gitu kan kelihatan dari sabar, padahal hatinya tuh meledak-ledak sebenarnya. Kalau tadi kita lihat sedikit sekilas karakter Umi Fatimah seperti itu. Kita lanjut sekarang ke Ali Berpelino. Hai Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Perkenalkan, saya Ali Berpelino berperan sebagai Bobby. Di sini hamba Allah kita semua di sini. Saya adalah sahabat dari pesantrennya Raffi zaman dulu. Jadi ini mungkin adalah Sugar Daddy Universe yang dulu mungkin Bobby terlihat seperti flexing, tampan. Di sini adalah ilmunya sedikit kayaknya ya. Tapi ini mau ngomong buat teman-teman nontonnya pelan-pelan ya. Tadi banyak yang mention soalnya itu si Bobby ngapain pakai meja bunga-bunga. Itu Vladimir Rama. Emang mirip dikit, cuma jangan cepet-cepet nontonnya gitu. Ya itulah, Bobby masih seperti biasa, ceplas-ceplos. Dan ini adalah OTW Halal, proses Bobby OTW move on. Dari dia mengejar Aurel, sekarang mengejar Puja. Wah, luar biasa. Mas sebelumnya ini narkoba ya? Ini media Kak. Nah ini Kak, ya Allah. Asal itu mah di skrip aja jangan. Lu juga sih ini Sugar Daddy emang mulutnya. Soalnya harus dibilang sih kita tukang bubur. Ya Kak, itu skrip doang ya teman-teman media ya. Ya ampun. Oke, yang pasti ini karakter Bobby ini juga ditunggu-tunggu ya. Alhamdulillah. Kayaknya banyak banget yang terhibur dan kayaknya salah satu yang dicintai nih. Ya makanya kita mau ucapin terima kasih juga sama Pak Oswin Unlimited dan juga Vio yang masih percaya sama Bobby dan Alvin untuk melanjutkan karakter. Kenapa mau ucap makasih aja dulu ya kan? Nanti langsung ada universe lainnya. Ada Bobby universe Journey ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke Rachel Skarniki. Rachel silakan. Halo semuanya, saya Rachel Skarniki, berperan sebagai Luna. Teman-teman media pasti udah tahu Luna ini adalah anak dari Umi Fatimah. Luna adalah anak remaja yang polos, tapi aku belum bisa nge-spoil banyak ya, tapi intinya dalam kepolosannya itu dia tanpa sadar ada di dalam bahaya. Dan Luna calon pujanya Mas Rudy bukan? Gak enak ya kalau gitu kayak gini. Tapi kan ada aku, tenang, kamu gak bakal bahaya kok. Kurang lebih seperti itu ya. Ada hero, masa lu ngedoain hero gitu. Baik.
Oke, wow ini dia nih, hati-hati ya. Karena kayaknya ini si Bobby bener-bener gencer banget nih ya. Pasti mungkin di sini ada laki-laki yang mewakili karakter Bobby juga. Kalau udah ngincer cewek tuh, segala guyonan pasti dikeluarin ya. Oke, kita lanjut ke karakter berikutnya, Vladimir Rama. Ya, Rama, silakan di-share untuk perannya di OTW Halal ini. Halo, selamat sore semuanya. Aku Vladimir Rama. Di sini aku berperan sebagai Devan. Ya tadi kalau kalian lihat Alvin katanya belum kapok, saking gak kapoknya dia narik murid baru. Ya ini si Devan ini namanya. Yang sebenarnya bisa dibilang lu nggak sejahat itu kan di Sugar Daddy kan? Gimana? Ya nggak bisa terlalu spill banyak tentang si Devan ini karena nanti kalian harus nonton sendiri biar dapet gemesnya, biar dapet ya minta dipukul banget si Devan ini ya. Gak ada contoh baik yang bisa diambil, mudah-mudahan gak ada yang kayak Devan di sini. Lumayan ngebatin maininnya. Maaf ya, Bob, sorry ya, itu Devan. Kalau gue sih suara gue cocok gak sih suara gue begini? Ya, banyak-banyak istighfar, meskipun saya Kristen ya tetap aja itu banyak istighfarnya. Itu punchline-nya. Ya itulah, cukup itu dulu aja dari Devan. Terima kasih. Thank you Rama. Wah jadi makin penasaran ya untuk lihat karakter Devan di episode-episode berikutnya. Selanjutnya Mbak Putih Nur, silakan Mbak di-share untuk karakternya. Halo, selamat sore. Saya Putih Nur. Saya berperan sebagai Mami. Kalau di series ini, saya banyak belajar dari Bapak Sutradara. Karena kan saya tidak terbiasa jadi mami kan. Bapak biasa dong, Pak. Jadi saya banyak belajar dari Pak Sutradara. Kalau Pak Sutradara udah oke mami, wah berarti oke. Karena kita pengerjaannya itu di bulan Ramadan kebetulan. Oke, wow. Jadi setnya tuh langsung begitu masuk, set langsung diskotin dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi. Jadi saya harap pada nonton. Jadi kalau misalkan cerita tentang maminya sendiri gimana, ya tau lah kayak gimana. Bisa lah nanti hubungin saya. Oh itu poinnya. Poinnya. Coba gimana dengan episode tadi? Udah cocok jadi mami belum nih Mbak Putih nih? Banget, ya tadi bilang banget. Kok paham banget sih Mas? Mas kenal dengan mami apa gimana? Kamu tanya ya? Pokoknya kalau butuh-butuh, tapi agak susah kalau permintaan dia nih. Permintaannya yang apa tadi? Virgin. Yang virgin. Saya pengajian ya. Pokoknya suka banget aku di ini, timnya juga solid banget, bikin apa ya, bikin energi positifnya dapat gitu. Nah jadi walaupun kita tadi pagi udah jam 4 ya Pak ya, kita alhamdulillah masih 3.40 Pak. Kok Bapak lemparin 3.40? Balik duluan berarti. Tahajud dulu, abis itu lanjut syuting ya kan? Abis itu sholat subuh jamaah tuh ya. Ya, alhamdulillah tapi kita kumpul semua di sini dengan happy. Ya, semoga ini diterima ya. Amin. So far tadi begitu episode udah mau habis, gitu semua pada iya gitu, pada penasaran banget kayaknya langsung pengen ke episode kedua. Luar biasa antusiasnya nih ya. Makasih banyak loh. Oke, semua cast tadi udah aku tanyain ya untuk share karakternya masing-masing. Selanjutnya sebelum rekan-rekan media bisa bertanya, aku duluan nih ada sedikit pertanyaan nih untuk beberapa cast di sini, termasuk juga Mas Cepi dan juga Mas Arswin ya. Yang pertama ke Maudi dulu. Karakter Renata ini kan punya dua dunia yang sangat berbeda yang tadi udah kamu share ya. Nah, momen paling sulit ketika harus switch antara dua karakter tuh pas kapan kalau boleh di-share? Sebenarnya untuk switch-nya tuh nggak sulit ya. Malah sebenarnya lebih sulit pada saat memerankan karakter Renata. Untuk aku, karena memang Renata kan apalagi mungkin salah satu scene terberat kita ya. Aku dan Jeremy di situ pada saat yang scene awal itu memang ini gimana ya, kita harus kebawainnya gimana ya, karena ya maksudnya walaupun kita happy semua pas segala macam, tapi kan aslinya tuh nggak liar frontalnya tuh gitu. Jadi gimana ya ngebawainnya itu lebih sulit nih buat aku. Kalau untuk perubahannya malah mengalir aja sih, aku merasanya. Oke, ada nggak bagian dari Renata yang sangat personal nih untuk kamu? Atau mungkin bagian dari Elsie?
Mungkin lebih ke bagian dari LC-nya kali ya. Kalau misalnya Renata, sebenarnya karakter Renata dan LC kalau nanti ditonton ke belakangnya episode-episode selanjutnya itu sebenarnya apa ya? Berkesinambungan. Jadi makanya aku bilang tidak terlalu yang nge-switch banget karena lama-lama itu mengalir, lama-lama sebenarnya bisa terlihat gimana sih si sosok perempuan ini Renata atau LC ini gitu. Oke, tapi seru juga sih ya kayak ada dua karakter gitu karena kan kayaknya mungkin dari kita tuh juga ada kan pasti bagian diri kita yang kayaknya kadang kalem gitu ya, kadang kayak liarnya keluar gitu. Tapi sebenarnya kadang bisa dilihat dari gimana dia lagi berada gitu. Sebenarnya mungkin dua-duanya adalah karakter dia, tapi kan tergantung posisi atau tempatnya dia lagi berada di mana. Situasional ya. Oke, kita lanjut ke Fadli nih, sosok Raffi yang tenang tapi kuat. Tantangan terbesar kamu untuk memerankan karakter seperti ini tuh apa sih? Kalau ini sih, apa namanya? Ya kalemnya itu nahan kalem tuh lumayan susah karena si Bobby juga bercanda mulu. Terus sama Bobby lagi Bobby lagi. Dan kalau sama LC ini susahnya tuh kita nggak boleh bersentuhan sama sekali kan. Jadi benar-benar kayak naik motor tuh kayak ada kayak gini atau kayak jangan sentuh gitu-gitu. Mungkin biar nunjukin karakter santuinya itu biar kuat gitu lah. Oh, jadi kayak biasanya kan nggak boleh bersentuhan kan, bukan murid. Bukan murid, betul sekali. Apalagi sih LC ini mau jatuh saya mulu. Kayaknya bisa. Tapi siapa tahu ya ada nggak nih karakter Raffi gitu yang akhirnya tuh mengubah cara pandang kamu tentang cinta atau kehidupan gitu, ada nggak? Mungkin iya tadi sih yang aku bahas paling ada kayak pengen nyelamatin gitu loh. Kayaknya nih bisa deh dibantu cewek ini, kayaknya dia butuh pertolongan. Kayaknya aku bisa kok itu hero syndrome itu kayak keluar gini loh, are you lost baby girl gitu. Oh, cowok-cowok sleep call gitu. kayak sleep Dia cowok-cowok sleep call kan, are you lost baby girl gitu. kayak ada pengen nyelamatinnya gitu ya. Iya. Membawa ke jalan yang benar. Wah, ini calon imam yang baik nih. Ayo Sam. Langsung ke OTW halal nih, sah. Lagi promo aja guys, promo aja kok. Oke, kita lanjut ke Mbak Hana nih, karakter Fatima. Ini kan hangat gitu ya, sabar. Tapi sebenarnya tuh kayaknya ada konflik batin gitu. Nah, menurut Mbak Hana nih seberapa jauh sih karakter ini tuh bisa merepresentasikan realita perempuan yang sering terlihat kuat di luar tapi sebenarnya agak gonjang-ganjing di dalam gitu. Kayaknya cewek-cewek di sini banyak yang merasa kayak gitu nggak sih sebenarnya? Kayak harus selalu menunjukkan kuat padahal I don't want to be strong anymore gitu. Pengen diselamatkan. Yeah, nah, masalahnya Raffi kan buat LC. Nah, masalahnya Umi kan dapatnya itu di jalur yang baik, di yang benar gitu. Tapi memang harus menghadapi segala hal duniawi yang memang di luar kontrol kita, cobaan yang banyak, dan bagaimana caranya kita terus bisa bersikap yang fair, yang adil, yang kind, dan itu ternyata memang gak gampang sebenarnya. Dan ada banyak sekali momen Umi Fatimah merasakan itu, dan saya yakin banyak sekali penonton yang akan relate sih. Jadi akan sangat mewakili, saya rasa nggak hanya perempuan. Maksudnya kan kita juga syuting ini di bulan puasa ya sebenarnya. Dan the whole point of bulan puasa kan adalah menahan diri, meninggalkan nafsu. Tapi ternyata kan setan-setan nggak. Kadang Sebenarnya dengan merahasiakan sesuatu dari pasangan itu tuh adalah tanda bahaya gitu. Menurut kamu gimana? Kenapa ke saya tiba-tiba berat ya Pak? Sesuai karakter, sesuai karakter. Setuju saya. Ini jawabannya personal aja dari pengalaman gua soal rahasia. Soalnya menurut gua orang yang menjalin hubungan itu menjadi satu unit. Mereka bersama lah. Tapi tetap mereka berhak untuk punya personal life mereka sendiri. Mereka punya rahasia, it's okay. Selama tidak dalam konteks curang, konteks licik, konteks jahat, dan tidak mencurangi pasangannya. Jadi menurut gua dan istri gua menerapkan itu kayak you have your own secrets, I have mine. I have my life, you have your life. Tapi we have our life. Kita punya hidup kita bersama-sama juga. Jadi it's okay to have your own secrets in my personal opinion. FYP itu bang, pasti bang. Itu FYP itu tadi quotes itu.
Apalagi kalau rahasianya itu untuk pleasant surprise ke pasangan gitu ya. Kayak diem-diem beliin pasangan apartemen misalnya untuk investasi properti ke depan. Luar biasa. Oh iya benar. Pasangan yang sah maksudnya gitu ya, pasangan resmi. Oke, lanjut aku mau ke Mas Osun ya selaku produser. Apa nih yang membuat Mas Osun tuh yakin bahwa cerita ini akan resonate dengan penonton Indonesia saat ini? Oke. Pertama ini cerita kan datangnya dari View, jadi ada satu sinopsis logline pendek, mungkin menjawab keresahan para wanita malam yang kalau di bulan Ramadan tuh apa yang terjadi, karena kan klub-klub pada tutup kan. Jadi apa yang terjadi dari situ kita ambil apa yang terjadi kalau LC itu di bulan Ramadan. Nah kita ambil, akhirnya kita brainstorming dan ketemu tuh awalnya tuh belum ada universe sugar daddy sebenarnya awalnya gitu. Jadi kita discuss sama teman-teman dari View, wah ada Alvin nih tokoh yang memang punya sugar daddy kan gitu. Nah tapi Alvin mungkin jangan sendiri nih, nggak tahu kenapa tuh bisa muncul Bobby ya dari sekian banyak karakter-karakter di sugar daddy. Makasih ya Pak Osun. Jadi nggak enak gitu kan. Nah jadi terus akhirnya kita develop sampai 8 episode dan ternyata wah alurnya keren banget ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar itu, banyak LC-nya masuk ke dalam kosannya Umi Fatima yang kebetulan di situ harus berhijab semua gitu kan. Nah jadi perjalanannya cukup seru, cukup keren, dan tadi nonton episode 1 saya juga mau terima kasih buat teman-teman di sini yang udah menghidupkan karakternya tuh. Aduh, pas gitu. Terima kasih Pak Cepi, luar biasa. Jadi walaupun tadi siapa yang sempat meragukan, Bobby ya kayaknya ya? Enggak ada. Tadi ada ngomong di belakang. Perpecahan, itu perpecahan namanya. Jadi aduh, saya nggak yakin bagus nih Pak Cepi, gak ada kayak itu tadi dia bilang. Enggak ada, itu di share nanti. Ramean aja yuk kalau itu. Dia bilang, ternyata hasilnya luar biasa. Apalagi tadi nonton di layar besar kayak, wah misalnya karakter satu-satunya bener-bener semua hidup gitu. Jadi tokoh yang mungkin di skenario waktu itu nggak kelihatan ya, tapi ketika dimainkan sama teman-teman di sini jadi kayak lebih luas gitu, karakternya lebih dalam, lebih hebat gitu. Jadi kita cukup confidence. Besok tayang perdana di View gratis episode 1 untuk menemani long weekend kalian gitu kan. Dan semoga tontonannya bisa menghibur dan semoga semuanya bisa cepat halal. Itu aja. Banyak terinspirasi gitu ya dari OTW halal ini, dan semoga bisa menyusul suksesnya sugar daddy juga. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Mas Cepi. Iya. Ada nggak sih Mas Cepi yang mau disampaikan ke penonton gitu ya lewat cerita OTW halal ini yang mungkin nggak bisa diucapkan secara langsung gitu? Pesan terselubung siapa? Mungkin yang saya lihat dari konsep pertamanya Pak Osvin dan View ini adalah sebuah karakter mencoba untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Cuma ada yang saya lihat lagi lebih mendalam. Kebanyakan orang itu mencari jati diri di kehidupannya. Jadi saya coba meluruskan bahwasannya jati diri itu bukan dicari tapi dibentuk. Sehingga saya arahkan ke teman-teman dengan latar karakter masing-masing, itu ada satu disiplin yang mereka lakukan di tiap gerakan mereka. Mungkin subconsciously mereka melakukan itu di tiap shot dan di tiap scene. Makanya tadi Pak Osin bilang ini pada hidup bermainnya. Jadi mungkin mereka juga nggak sadar kalau lu harus begini ya, lu begini ya, lu begitu ya. Nah, jadi saya bilang beruntungnya saya juga ditemani dan didampingi sama produser dan teman-teman artis yang juga punya passion bagus di film gitu. Dan mereka memang sudah menemukan jati dirinya dari insan satu persatu di sini, sehingga ketika saya arahkan pun mereka udah emang terbentuk di situ, udah tidak mencari lagi gitu kurang lebih. Apa tuh yang mereka lakukan di setiap adegan gitu ya? Subconsciously penasaran juga nih, apa sih, boleh nggak di-share? Tonton berikutnya di episode 2 ya teman-teman. Masuk ya. Oke, thank you untuk sharingnya Mas Yopi. Selanjutnya ini pertanyaan mungkin untuk semua cast ya. Pertama kali, reaksi pertama kalian tuh gimana saat membaca cerita OTW Halal ini untuk pertama kali? Lebih kayak kaget gitu kan, tertarik, antusias, atau merasa kayak kok ini relate ya sama gue ya? Coba dari Alfi dulu, gimana nih?
Gimana Kak? Jadi waktu pertama kali saya baca naskah, waktu pertama kali yang paling excited adalah apakah Bobby akan senyablak di sebelumnya atau gimana. Ternyata kan tantangannya Bobby ini ternyata anak pesantren kan dulunya, dan bertemu dengan Raffi yang seorang ustadz. Jadi begitu baca naskah ini kita mau jokesnya ditahan apa gimana nih. Beruntungnya saya ketemu sama director Pak Cepi yang sangat bisa diskusi. Jadi yang tadi Pak Cepi bilang benar, sebelum tag Pak Cepi selalu punya waktu untuk diskusi sama teman-teman cast. Saya selalu nanya, Pak ini jokesnya berlebihan apa enggak, Pak ini scene-nya di sini mau serius atau mau ada jokes sedikit. Jadi begitu baca naskah, begitu menentukan jokes yang dibuat, juga itu hasil diskusi bareng-bareng. Dan yang terpenting adalah ini bocoran, semua scene saya sama Alvin itu nggak pakai reading. Jadi emang itu real, kita jadi di set. Jadi Pak Cepi bilang udah kalian main aja, ntar kalau udah selesai baru saya cut. Kalau udah pulang. Jadi mereka kayak nonton lenong gitu yang nyawer gitu deh pokoknya. Itu sih waktu baca naskah gitu. Wow, ini nih adalah kisah yang mungkin kita nggak bisa temukan di mana-mana ya gitu. Cuma di press conference ini nih kita jadi tahu oh ternyata se-improve itu gitu ya di lokasi. Iya, karena untuk adegan Alif sama Jeremy. Karena ya background story-nya mungkin di universe sebelumnya kami sudah pernah ketemu dan ada sebuah cerita. Jadi begitu sekarang di OTW Halal kayaknya udah tinggal melanjutin main, dan alhamdulillah chemistry dari jokes, olahraga, musik sama Bang Jeremy sama. Jadi apalagi fisik juga kan jauh sih benar. Gitu sih. Wah, ini kayaknya akan ada lanjutannya Alvin and Bobby kali ya. Iya, ini ini kan ada sugar daddy OTW Halal. Nah yang sugar rush-nya belum nih. Sugar rush saya masih minta sama view sama Unlimited. OTW sugar rush jadinya judulnya nanti yang ketiga. Dan Java Sugar. Java Sugar juga ada. Gula Jawa. Atau salt and sugar, karena beda banget nih kayaknya ya. Bagus. Pak, ntar jadi ceritain gini Pak. Gula dan garam. Tahu aja ya. Asin dan manis, itu bagus Pak. Iya kan? Makasih loh Pak. Bisa tuh ya. Kayak gitu. Kita minta Oke, selanjutnya kalau dari Rachel, mungkin ketika kamu pertama kali gitu ya diajakin untuk ikutan nih OTW Halal gitu, kamu ketika baca naskah itu seperti apa? Pertama kali aku baca naskah, aku ingat banget malam sendiri di kamar. Emang udah luangin waktu banyak untuk baca 3 episode pertama, dan sangat amazing dan suka juga excited karena pertama kali baca ngeliat ini komedinya fresh dan asik banget, terutama kenapa sih? Komedi fresh tadi nggak enak. Oke, iya. Nggak, tapi memang benar dan terbukti memang pada saat kita melakukan proses syuting di scene-scene komedi Luna dan Bobby, kayak itu nggak cuma sekali ya. Banyak banget improvisasinya sampai kayak lah kok, oh iya, wah panjang ya, tapi lucu banget. Improve dari Alif nih? Improve-nya lucu banget, improve-nya ke abunya gitu. Biar media nggak salah nangkep gitu. Oh, boleh udah. Ya, dan terlebih juga ini series pertama aku bergenre drama romance plus komedi. Ternyata komedinya 2 kali lipat pas syuting, jadi seneng banget sih. Seneng banget. Jadi emang ini kayaknya bikin lagi nih ya untuk drama komedi untuk kamu ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Ana gimana Mbak? Kalau pertama kali lihat naskahnya gitu. Aku tuh sebenarnya harus bersyukur banget sama Mas Cepi karena di DM, manajerku di DM kayaknya memang dari Unlimited tidak percaya bahwa saya akan mau belajar ini. Jadi udah bilang, nggak mungkin di DM sama Mas Cepi, dan kita langsung ketemu, dan waktu diceritakan udah langsung I understand this woman, aku mau gitu. Jadi bahkan belum baca skrip sebenarnya, baru dikasih kayak breakdown 8 episodenya seperti apa, dan itu betul-betul jarang sekali dalam in my career. Pertama saya ditawarin yang jutek-jutek karena memang resting bitch face-nya memang seperti ini. Tapi ditawarin karakter perempuan yang memang internal struggle-nya banyak itu jarang. Jadi senang banget diajak. Terima kasih. Thank you. Dan memang pas outline episodenya aja dirancang rasanya dengan sangat berbeda.
dengan series pada umumnya gitu. Dia stay true ke apa ya? Memang nggak ada clickbaity stuff menurutku. Ini benar-benar ada cerita manusia-manusia yang sedang berjuang dan sedang benar-benar trying hard aja, dan itu relatable ke kita semua. Jadi ya itu, dari belum dikasih skripnya aja, baru outline doang kayak yes, aku paham dan aku mau, dan ini memang kebetulan adalah karakter yang sangat berbeda dengan tawaran yang biasanya, jadi rasanya memang nggak mungkin bisa aku tolak, walaupun kan nggak ditawarin ya kan. Awalnya. Adilah dan Girai. Untuk karakter ini kita tadi udah saksikan bersama episode pertama aja tuh, Umi Fatimah sangat menjiwai sekali ya Mbak Ana ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nggak salah pilih Mas Cepi. Terima kasih banyak. Ya kan ini langsung nyampe. Effortnya banget. Kamu nggak ada gue langsung jawab. Istri saya marah, kamu ngapain DM dia? Oke lanjut. Dia baru seger nih, lu baru kenal juga ternyata. Kenapa? Astagfirullah. Kalau kamu kok nggak WA, kenapa dia? Iya. Oke lanjut. Oke. Soalnya Cepi bilang, kan saya bilang, mungkin Mbak Hana belum tentu mau lah message, mau ntar sama gua pasti mau kan. Lalu DM juga ternyata. Luar biasa. Untung Mbak Hana nih ya, karena hidup sekali nih Ibu Fatimah, Umi Fatimah lebih tepatnya. Itu instingnya seorang sutradara. Oke, selanjutnya lagi mungkin boleh di-share pertama kali baca naskah gitu, tentang tawaran OTW Halal ini gimana? Pertama kali baca naskah itu kayak bingung, si Raffi ini kalau misalnya si Bobby bercanda tuh kayak gimana harus nanggepinnya, karena kayak masa ustadz atau santri kayak gitu, kayak aneh aja gitu bacanya, sampai nanya sama Maudi, ini gimana saya pembawaan itu lumayan pusing gitu. Dan ya itu, abis itu Maudi bilang kayaknya emang dibawa anak muda aja, jadi kayak aku pelajarin dulu ustadz-ustadz yang soalnya tadi mikirnya kayak khutbah gitu kan, mau santri mau kayak khutbah gitu, ternyata yang duduk santai ngajinya gitu. Saya pelajarin gitu aja sih. Paling sama ini Pak Cepi selalu minta ada satu ayat kayak segini lah ibaratnya panjangnya, kayak minta Ayat apa tuh? apa aja gitu yang sesuai sama tema pengajiannya. Jadi harus hafalin dulu, tanya AI, ChatGPT, ini bacanya yang santai kayak gimana gitu. Karena nggak bisa baca yang Al-Quran banget gitu kan. Kalau lagi pengajian tuh bacanya lebih kayak yang santai, kasual gitu Pak. Iya, tapi gokil loh, dia dalam satu hari adegan pengajiannya full dan dihafal semuanya dan lancar banget semuanya. Vitaminnya apa nih kalau boleh tahu nih? Ceritain dong, siapa yang ngajarin? Puasa ya kan. Itu first day. Itu sebenarnya Bapak jahat sih ya Pak. Janji sama saya waktu itu setiap 3 sama 4 belum keluar, kita hari Dewan syuting episode 1 dan 2 aja. Episode 4 gitu. Episode 3. Jadi 4, 3, 2, 1. Total berapa ayat tuh kamu ingat nggak? Dalam satu hari berapa ayat? 12. Wah, jadi selama bulan Ramadan kamu udah hatam nih ya? Luar biasa. Mama ngajarin ngajinya udah susah gitu waktu itu, kayak gini ngajinya Bobby kan soalnya yang ngajarin kayak gini Ai cara ngajinya gitu sih. Habis itu kok ngajarin Maudi juga ngajarin. Ke situ terus mas arahnya. Udah. Jadi semuanya belajar ngaji nih intinya ya, gara-gara syuting OTW Halal. Luar biasa, Masya Allah. Oke, selanjutnya Maudi gimana? Pertama kali kalau baca naskahnya? Aku tuh pertama kali belum baca skrip, baru baca sinopsis, agak shock ya. Aku apa meeting dulu ya kalau palsuin, karena pas pertama baca karakter Elsie apa, aduh gimana ya ngebawainnya, karena kan belum pernah gitu, dengan balik lagi dengan aku yang mungkin biasa dapat karakter yang kalem, tiba-tiba harus centil, itu gimana ya Pak, kayak saya gak berani deh. Tapi setelah baca skripnya, ternyata konfliknya aku suka banget, konflik di kosannya itu. Menurut aku itu komedi yang konflik yang ada komedinya, ada deg-degannya, ada serunya, tegangnya, semua ada di situ. Jadi pas udah baca skripnya dan udah diobrolin, aku kayak oke Pak, boleh, aku mau gitu. Oke, wah boleh tepuk tangan dulu dong.
Takut Ini banget nggak ya tahu awalnya. sama loh. Takut. Ntar Elsie bajunya gimana? Ntar gayanya gimana? Masih pas pertama karena masih sinopsis kan bacanya masih aduh Elsie yang beda banget mungkin dengan karakter-karakter aku sebelumnya. Oke, tapi pas Renata di night club itu kita ngeliat tuh wah gitu ya, kayak menjiwai banget. Nah itu adegan tersulit aku mungkin di Itu adegan tersulit ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Jeremy ketika baca naskahnya itu gimana? Apakah kayak oh ini mirip nih sama Sugar Daddy gitu atau gimana? Saya maksudnya bukan Iya, dong. Bukan karakternya, dong. karakternya. Pas baca sih agak shock juga karena ternyata di cerita ini si Alvin yang udah diceritain di Sugar Daddy itu bukannya kapok, tapi malah ketemu jalan aja untuk tiba-tiba nikah aja sama Fatimah. Duit nih katanya kan, dapat aja, nemu aja dan ternyata dia tidak bisa kayak kalau Pak Cepi waktu itu kita udah ngobrol tuh dia kayak orang yang udah junkie narkoba gitu yang kayak dia nggak bisa he can't help it, apa bahasa Indonesia? Udah edik banget gitu ya. Udah watak Gitu berarti lu yang narkoba lu gua tadi. Yang ini berarti Mas mau main karakter boleh? Oh boleh, tapi tadi Mas duduk saja soalnya. Karakter juga. Oh iya, makasih. Iya jadi sempat brainstorm juga sama Pak Cepi soal pembawaannya, soal si Alvin di OTW Halal ini akan seperti apa. Jadi kayak dia itu udah orang yang udah addict aja dengan per sugar daddy dan sugar babyan ini. Jadi udah otomatis ngomong sama anaknya si Lia tuh kayak iya udah gak apa-apa, aman. Papa nggak mungkin ngelakuin kesalahan sama kok. Jadi tiba-tiba balik lagi sama sugar baby lagi, jadi yang udah orang yang candu aja, which is very interesting for me to explore. Dan yang lebih interesting lagi, seiring berjalannya series OTW Halal ini, nanti si Alvin juga akan ada progression. Wow. Ya, gitulah. I'll leave it at that. Semoga bisa menginspirasi juga yang lagi adiksi gitu ya sama persugar babyan di luar sana, bukan di ruangan ini ya. Oke, thank you Jeremy. Selanjutnya untuk Rama, gimana pertama kali baca untuk skrip dari Devan? Jadi waktu pertama kali baca skripnya itu yang aku rasain kan lihat tuh beberapa dialog-dialognya, karakternya Devan kayak gimana. Langsung pikir, wah ini gua banget. Enggak, itu Jujur banget. sorry, itu materi buat clipper aja. Yang sebenarnya terjadi adalah ya namanya muka Islam tapi Kristen ya udah spesialis seri-series Ramadan gini ya, seri-series yang ada hikmahnya, tapi justru ada hikmahnya karena ada Devan. Boleh. Ya pokoknya exciting lah karena emang biasa meranin orang jahat tuh yang dicari sebenarnya kejahatan yang beda gitu loh, dan akhirnya dapat ini agak ambigu ya, nggak bisa bilang seneng juga karena ya gimana pun juga kejahatannya agak menjijikan di sini yang tadi teman-teman udah lihat di episode 1. Tapi berkenalan sama karakter Devan ini seakan-akan kayak punya ngeliat kaca yang kita pun nggak kenal nih orang di kaca siapa, dan itu dibantu banget sama Pak Cepi sama reading dan sudah tim juga semuanya, dan ya itu tantangannya sendiri. Jadi begitu masuk depan kamera, oke nih berarti nanti selama syuting harus berubah terus nih, harus berubah. Gue nggak sejadi itu kan muat gitu. Berarti asli itu beda banget ini ya sama karakter Devan ya. Biar teman-teman aja yang jawab. Kita jawab nanti aja. Menjiwai itu juga berarti Rama, luar biasa. Baru tepuk tangan dulu. Thank you. Last but not least, Mbak Putih silakan untuk pertama kali baca karakter Mami ini gimana? Kalau Mami ini aku kaget sih, biasanya aku yang jadi Elsie-nya, kenapa sekarang jadi Maminya? Challenge-nya, challenge level. Iya. Jadi abis itu terus di sini Elsie-nya Maminya itu yang bener-bener kelas gitu. Jadi kayak dari mulai baju, dari mulai itu tuh beda banget lah. Nah dari situ berarti Mami itu nggak harus yang pakai baju yang kebuka-buka kayak Elsie atau pakai make up yang ngok gitu untuk menjual anak-anaknya yang ini yang cantik-cantik ini, apalagi kesayangan aku kan Renata ya. Prima donanya tuh Renata banget gitu. Jadinya dengan aku kok yang lain make upnya pada mewah,
aku kok enggak, kan aku maminya. Oh ternyata enggak gitu. Kalau di series ini tuh beda banget. Jadi mami hanya memantau, oke, kamu mau yang mana? Gitu. Oke. Jadi punya poin of view yang beda nih ya. Iya, beda Tentang banget. mami ya. Oke. Tentang maminya. Kalau orang kan pasti ngeliatnya, kok maminya make upnya biasa banget. Ini ternyata dibalik biasanya itu tuh ada kelas gitu. Kalau di series ini ya, di series ini. Wow, jadi penasaran perjalanan mami nih, apakah dia juga akan on the way halal gitu ya? Oke, thank you banget Mbak Putih. Dan kalau rekan-rekan media mau bertanya, sebentar lagi ya. Sebelumnya aku ingin menginformasikan bahwa Mbak Ana Rashid sepertinya harus melanjutkan ke agenda berikutnya. Maaf banget, udah telat soalnya. Oke, thank you so much Mbak Ana. Oh iya, mungkin mau foto bersama dulu ya, boleh ya? Sebelum nanti lanjut rekan-rekan media akan bertanya langsung.